Di tengah lebatnya hutan ini, di antara rimbunnya pepohonan dan suara alam yang menenangkan, hadir sebuah cita-cita besar. Cita-cita untuk menghadirkan rumah Allah, tempat bersujud yang akan menjadi cahaya bagi sekitar. Di masjid kapal jalan. Jalan ke sini, tidak tahu nilai sampai berdirinya. Sudah cepat berdiri. Masjid ini bukan hanya bangunan, tetapi harapan, tempat berkumpulnya hati-hati yang rindu akan ketenangan dan keberkahan. Ini hutan nih guys, ini hutan. Tuh. Masjid sepi sekali guys. Di masjidnya di belakang kita nanti. Ah itu masjidnya. Jadi masjid ini adalah Masjid Kapal Munzalan Sambas yang mana letaknya nih di tengah-tengah hutan. Ini tempatnya Masya Allah barakallah ya, hutan. Tidak punya tetangga, di sini ada sawit. Kemudian di sini hutan, di belakang hutan, depan hutan. Memang masjid ini nih keren sih menurut saya. Kenapa orang nekat buat masjid di sini? Nanti kita tanya sama orangnya. Dari pondasi yang sederhana hingga tegaknya tiang-tiang yang akan memayungi jamaah, semua dilakukan dengan penuh cinta dan pengorbanan. Kerjaan saya sehari-hari, kegiatan saya seorang polisi di Polsek Subah, Polres Sambas, Polda Kalimantan Barat. Ustadz Lupri ngobrol-ngobrol dengan saya, rencana di Sambas akan membangun masjid. Tanahnya sudah ada. Kalau memang nggak ada, kenapa? Kalau tidak kita tebas dulu. Kondisi saya ngomong bicara seperti ini, kondisi saya yang belum kembali ke masjid. Kemungkinan ke masjid saya itu bisa hitung lah. Mungkin hanya Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Saya datang ke Masjid Kapal Munzalan bersama-sama Ustadz Lupri, datang ke KWP, kawasan wakaf produktif Masjid Kapal Munzalan. Kami nebas 4x7. Setelah kami tebas, kami doa dengan Bang Lupri. Bang Lupri, Allah itu kan kaya Bang Lupri. Nggak mungkin rasanya Allah tidak menghadirkan orang baik yang mau mengimpakkan hartanya, sedekahkan hartanya untuk bangun masjid. Karena ini rumahnya Allah. Kemudian setelah kami tebas, kami mengajukan surat ke Kementerian Agama menentukan arah kiblat. Membuka open amal soleh, kita bersama ngelis apa keperluan lebar 4 meter, panjang 7 meter. Setelah berjalan, datanglah orang baik tersebut mengantarkan bermacam-macam. Ada jenisnya uang, ada jenisnya barang, atap daun, kayu-kayu tiang apa segala macam datang itu. Terus kami bangun. Sama kawan-kawan Paskas membangun masjid ini. Kondisi saya membangun masjid itu saya belum kembali ke masjid. Tapi Ustadz Lupri selalu mengajarkan saya, mengajak saya untuk kembali ke masjid. Karena satu-satunya tempat untuk kembali yang terbaik itu hanya masjid. Tidak lama kemudian saya datang ke Masjid Kapal Munzalan Pontianak. Saya dipertemukan dengan Ustadz Lukman. Ustadz Lukman bercerita dengan saya. Bang, abang dari mana? Saya bilang, saya dari Sambas. Saya pesan dengan abang, ingat, Masjid Kapal Munzalan ini nama masjid, bukan nama organisasi. Ini rumah Allah. Terus Ustadz Lukman bicara sama saya begini, Bang, kalau abang pengen berteman dengan saya, syaratnya cuma satu, tidak perlu banyak-banyak. Abang mau ke masjid, udah cukup. Ternyata, dengan datang ke masjid itu banyak keberkahan. Dengan datang ke masjid, dengan mengerjakan sholat dan segala macam, apa yang ada program dalam masjid ini, keberkahan banyak. Saya mendapatkan keberkahan tersebut, banyak sekali. Sampai sekarang, apa yang saya nikmati udah nggak tahu saya. Allah datangkan keberkahan, Allah datangkan banyak rezeki lah. Ternyata, dulu yang saya berpikir masjid ini penuh dengan duit, ternyata tidak hanya duit, lebih daripada itu. Saya hari-hari saya di sini di Masjid Kapal Munzalan diakatkan sebagai santri pengabdian Munzalan. Alhamdulillah sekarang sudah terbangun Masjid Kapal Munzalan dengan 4x7. Sekarang lagi dibangun rumah santri. Rumah santri ini akan tujuannya nanti santri-santri yang misalkan kuliah di Sambas, tidak ada penginapan, kita akan inapkan di sini. Alhamdulillah sudah pembangunan sekitar sudah 60%, tinggal kita bangun finishingnya, dinding apa segala macam. Insyaallah mudah-mudahan dalam waktu dekat didatangkan orang baik untuk menyelesaikan rumah santri ini. Saya punya harapan di kawasan wakaf produktif Masjid Kapal Munzalan ini nanti akan dibangun manusia SDM yang bisa untuk mengurus masjid ini. SDM itu yang akan mengurus masjid itu dengan program-program Masjid Kapal Munzalan seperti belajar Al-Quran, seperti Baitul Mal akan dibangun di sini. Ini kan lumayan luas untuk membangun masjid. Karena saya maunya masjid yang ada di sini manfaatnya banyak dengan program-program sesuai dengan program yang ada di Masjid Kapal Munzalan ini berjalan untuk di Sambas. Selebihnya ke manfaat sih, lebihnya ke manfaat bagaimana kawasan wakaf produktif ini benar-benar bermanfaat untuk orang yang belum kembali ke masjid itu bisa kembali. Oh seperti ini loh, harus kembali ke masjid. Jangan sampai kita kembali ke masjid itu dipaksa oleh Allah dengan musibah-musibah. Kembalilah ke masjid dengan kondisi kita bersyukur kepada Allah. Dari awal saya ngomong dengan Ayahman. Ayahman, saya mau jadi SPM, santri pengabdian Munzalan. Tapi dengan satu syarat, saya tidak mau digaji. Kenapa saya tidak mau menggaji? Karena Allah sudah titipkan saya gaji di polisi. Jadi saya gunakan gaji saya polisi ini untuk mengurus agama Allah. Mengurus rumahnya Allah. Ternyata dengan apa yang saya keluarkan itu, Allah ganti berlipat-lipat beribu-ribu yang udah
tidak sanggup saya nerimanya ini, udah nggak sampai kok hanya dengan mengeluarkan sedikit Allah ganti dengan bermacam-macam. Alhamdulillah insya Allah hadiahkan saya dengan mengurus belum sampai 2 tahun saya dapat umroh gratis. Bahasanya umroh gratis kenapa? Orang tua saya mengumrohkan saya. Begitu indahnya. Insya Allah dalam waktu dekat saya sama istri saya berangkat ke Baitullah. Itulah hadiah dari Allah yang terbaik bagi saya. Tapi kalau hadiah yang lain rezeki itu udah tidak bisa saya nilai, sudah terlalu banyak itu. Jadi abang kakak ayah bunda kembali ke masjid yang belum kembali ke masjid. Berawal dari sebelum saya kembali ke masjid ini saya penuh dengan cobaan, penuh dengan masalah keluarga, masalah ekonomi, kantor. Suatu hari, suatu malam saya ngadu kepada Allah. Ya Allah, hidupku ini terlalu berat, terlalu banyak cobaan. Tolong tunjukkan di mana tempat saya harus kembali. Ternyata Allah tunjukkan saya mengenal dengan Ustaz Lupi. Saya dikenal dengan Ustaz Lupi bukan dengan kondisi saya kembali ke masjid, bukan. Dengan kondisi saya mengurus masjid yang mau dibangun. Ternyata dengan mengurus masjid itulah salah satu jalan wasilah kembali kepada Allah. Perbuatan saya, kegiatan saya sehari-hari di dunia polisi, ya itu sekedar kegiatan pekerjaan yang Allah titipkan. Tapi ternyata pekerjaan yang mulia yang saya rasakan sekarang itu menjadi apa? Menjadi ngurus masjid, menjadi ma'bud masjid, tukang sikat masjid, WC masjid, tukang lap-lap masjid. Ternyata itu yang paling mulia di hadapan Allah ternyata. Atas izin Allah, Allah ganti. Yang awalnya kemarin mau beli, sekarang Allah ketemukan dengan orang baik namanya Pak Atan Abdul Malik. Nah, kemudian kami uruslah nih tanah nih. Kami pantau, dulu jalannya kecil. Mau masuk tuh hanya motor. Kalau mau masuk ke sini harus lewat belakang sawit sini. Nah, jadi alhamdulillah atas izin Allah diurus ikrar wakafnya, akta ikrar wakaf dari KUA. Alhamdulillah sampai selesai, sampai sertifikat wakafnya jadi dari BPN. Alhamdulillah atas izin Allah selesai. Kita gotong royong lah sama kawan-kawan, nebasnya sama-sama. Kita sepakati bersama, ayolah kita bangun dengan ukuran 4x7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kita yakin dengan ayat ini yang Allah sampaikan, kalau kita nolong agama Allah pasti ditolong Allah. Nah, atas izin Allah pelan-pelan berjalan. Oh, nampaknya kita nih harus ada yang standby sini, harus ada yang nanti nginap sini. Kita bangunlah nih namanya rumah santri Munzalan nanti. Minta doanya, ini udah sampai masang atapnya, tinggal dinding sama merapikan di bagian dalam. Kita bangun ini, kita mulai peradaban ini, kita tahu ya, peradaban besar itu bukan dimulai dari kantor, dari ruko, dari sekretariat. Jadi ini salah satu bukti bahwa kita udah mulai peradaban. Kita ingin mengembalikan peradaban terbesar ini dimulai dari masjid. Kalau ada niat, pasti ada jalan. Inilah bukti bahwa dimanapun kita berada, cahaya Allah bisa kita hadirkan. Karena bukan lokasi yang menentukan, tapi niat tulus dan kebersamaan menjadikannya istimewa. Jangan bosan jadi orang baik. Sampai jumpa di Baitullah.